Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah ditunda lagi. Tapi tidak ada namanya ajaran sosial gereja itu memang dimulai dari Leo 13. Ya. Mulai ke kiri lah ya, Leo 13 nih. Aku nggak mau pakai istilah itu. Dijebak. Karena musim panas di pantai aja Romo jadi sering ke situ. Nudis nggak pantainya? Oh enggak. Tapi ya tetap aja mencuci mata boleh lah ya kan. Boleh. Namanya juga di pantai. Iya. Minum dulu jadi. Imam perempuan. Kedua soal LGBT. Pandangan terhadap kaum LGBT. Bukan pandangan, peresmian Sikap, pernikahan LGBT. Oh, Misalnya gitu. Itu gampang saya jawab. Gampang ya? Gampang. Oke. Tapi masih membayangi di belakang, mengendalikan betul itu loh. Jadi kalau mau membayangi pemimpin itu harus kuat betul, jangan tanggung. Iya. Rasa rono-rono. Kalau nggak kuat-kuat amat jangan. Jangan. Daripada kelibes zaman ya. Gitu. Tapi memang ding shopping hebat kan. Iya. Nah Kan sekarang. punya partai. Nah ya. Tunggal lagi. Ayo tunggal. Senengannya ngarah-ngarah. Jadi bener Pak. Bener harus kuat punya partai dulu. Iya. Jangan baru mau bikin partai. Mau ikut pemilihan partai. Baru mau bikin partai. Oh mau bikin partai. Terbuka. Iya. Kembali ke laptop. Romo Sulis. Yuk. Ketemu lagi nih ya. Enggak dimisah, ketemunya di Ora lah. meja di hari Kamis. Siap. Kamisan. Kamisan. Kita harus dukung Kamisan terus. Romo Sulis ini kan lagi ya kemarin setelah wafatnya Paus Fransiskus, kemudian pemilihan Paus yang kemudian mendapat perhatian luar biasa dari seluruh dunia. Ya. Jadi kita harus ini dulu dong, ucapan yang pertama bela sungkawa. Iya. Bela sungkawa. Atas berpulangnya Paus Fransiskus. Yang kedua kita mengucapkan Selamat. Selamat atas terpilihnya. Paus Siapa baru. namanya? Leo 14. Robertus Francis Prevost. Nama aslinya. Nama pausnya adalah Paus Leo ke-14. Yes. Nah, ini kan kemarin jadi perhatian seluruh di dunia lah. Sampai ada siaran langsung gitu. Dari TV-TV. Sampai dari pemakaman, pemilihannya juga orang menunggu. Nah, ini kayak gereja Katolik terutama ini jadi pusat perhatian dunia dalam beberapa waktu. Nah, ini dalam keadaan dunia yang sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Sedang galau. Di India sudah perang, udah tembak-tembakan. Ya. Pakistan, peluru kendali sudah keluar. Bahaya kalau tinggal tunggu peluru itu sudah agak reda belum ya? Belum, masih ya? Pesawat-pesawat masih. Waduh. Tempurnya masih. Oke, lanjut. Makin ini. Kemudian ya blok Cina, kemudian Amerika, perang dagang ataupun perang fisik pun sepertinya akan ya diambang lah gitu. Ini peran gereja Katolik di tengah konstelasi politik dunia seperti ini gimana, Romo? Ya kan konon ini komunitas terbesar di dunia. Iya. Ada 1,4 miliar anggotanya. Gimana yang neranginya ini? Dari mana harus menerangkan? Ya sedikit-sedikit aja cerita-cerita. Krisisnya dunia dulu ya. Ya. Dulu orang berharap sesudah Perang Dunia Kedua dari Liga Bangsa-Bangsa menjadi PBB. Ya. Orang bermimpi ada aturan umum, the new order gitu kan. Ya. Nah, mimpilah itu. Bung Karno juga mimpi itu. Emerging forces dan sebagainya. Karena menyambut dunia setelah 2 perang Dunia Kedua secara mengerikan itu. Tapi yang terjadi itu kan ada perang dingin. Ya, blok barat, blok timur. Nah, saya selalu mengatakan itu istilah yang tidak adil perang dingin itu. Dingin bagi Eropa, panas bagi dunia ketiga. Iya. Jadi orang Asia harus menyebut itu perang panas untuk kita. PKI G30S itu karena perang dingin loh. Ya, Vietnam. Pol Pot. Ya. Perang panas itu di dunia ketiga. Betul. Jadi saya nggak pernah mau menyebut perang dingin, perang panas karena saya bangsa Asia. Itu kan. Nah, walaupun begitu, negara-negara pemenang perang itu bagaimanapun masih ngelit ya dunia ya. Masih ya. Menciptakanlah kesepakatan ini, kesepakatan itu gitu ya. Dibikinlah IMF, PBB juga relatif berfungsi. Ketua PBB-nya siapa? Yang pertama. Oh,
Apa ya? Lama banget, Pak. Memang ada ketua PBB. Nggak ada ya? Nggak ada, yang ada sekretaris PBB. Sekjen ya. Sekjen. Oh, iya, Nah, tolong betul. dicari ketuanya Betul juga. siapa. Iya. Itu masih big question mark. Emang nggak pernah ada ya? Nah, pernah selalu yang dikatakan Sekjen PBB. Lah ketuanya siapa? Emang nggak pernah ada sampai sekarang? Nggak ada pesan saya. Itu misteri. Siapa yang mengendalikan PBB? Ya, itu bisa gosip lain. Ya. Gitu. Nah, diciptakan juga World Trade Organization. Ya. Nah, ya salah satu penciptanya siapa? Negeri Paman Sam, Amerika Amerika. pasti ya. Nah, sekarang ini dulu pencipta World Trade Organization yang mengkhianati sendiri kan. Oh, banyak yang tidak diratifikasi ya, Pak. Kisro lah. Artinya sekarang ini terjadi apa ya? Quote unquote mau mengarah kepada penataan dunia baru secara politik maupun perdagangan. China habis Mao Zedong ya. Mao Zedong itu kan benderanya politik. Ya. Nah, dari Mao Zedong digantilah Deng Xiaoping. Nah, Deng Xiaoping benderanya ekonomi. Deng Xiaoping sudah tidak menjabat, tapi masih membayangi di belakang, mengendalikan betul itu loh. Jadi kalau mau membayangi pemimpin itu harus kuat betul, jangan tanggung. Iya. Merasa rono-rono. Ini kan Cina. Ini Cina, kita beda. bicara Cina. Iya. Nah, akhirnya leading kan. Kalau nggak kuat-kuat amat jangan Jangan, ya. daripada kelibes zaman ya. Gitu. Tapi memang Deng Xiaoping hebat kan. Ya. Nah, Kan sekarang punya partai. Nah, ya Tunggal lagi. ayo tunggal. Senengannya ngarah-ngarah. Jadi bener, Pak. Benar, harus Bener kuat dong. punya partai dulu. Iya. Jangan baru mau bikin partai. Mau ikut pemilihan partai. Baru mau bikin partai. Oh, mau bikin partai. Terbuka. Iya. Kembali ke laptop. Susah ini kita bicara tentang Melayu nekokean. Nanti ke situ juga. Ya, nah lalu di tengah kegalauan ini atau terjadi banyak perang Ukraina, Rusia, terus apa namanya masyarakat ekonomi masyarakat Eropa lah katakan. Dulu kan juga mencoba membentuk ada masyarakat ekonomi Eropa, ada Schengen penyatuan mata uang, Ya, maksudnya Uni gitu, Eropa kan. Terus dolar juga mulai tersaingi dengan munculnya euro. Dulu Ya. euro itu satu loh. Sama dengan dolar loh euro gitu kan. Itu yang kita tahu secara itu semua. Nah, sekarang ini terjadi kegalauan. Kegalauan betul. Nah, kegalauannya macam-macam. Siapa yang akan memimpin dunia? Quote-unquote koalisi mana? Eropa mau jadi koalisi sendiri, apakah masih mau bekerja sama dengan Amerika? Terus belum China. Lah Rusia itu kan juga orang hebat, mau kemana? Nah, jadi dunia itu sedang limbung galau. Di tengah kegalauan itu, kita masuk ke Vatikan. Vatikan, terima kasih kepada John Paul II, saya harus menyebut itu. John Paul II itu menaikkan dignity gereja yang punya pamor go international. Karena kemampuannya 12 bahasa aktif dikuasai, ya kan? Terus dia juga lobby-lobbynya kenceng. Karena sebelum John Paul II itu kan Paulus VI yang introvert, lemah lembut introvert, dan kesian Paulus VI itu. Pembaruan gereja Konsili Vatikan kedua, Yohanes 23. Disebut di Eropa sebagai Papa Buono, paus yang baik. Karena mau menyatukan macam-macam ideologi gimana dan sebagainya. Keterbukaannya. Ya, keterbukaan, jadi jendela-jendela yang tertutup dibuka ya, kadang-kadang puting beliung yang masuk. Kadang-kadang leluconnya para teolog begitu. Konsili Vatikan kedua. Nah, ya karena ada skisma setelah Konsili Vatikan II ya. Ya, tapi kecil lah. Yang di Prancis dan kelompok kecil ya, Lefebvre misalnya itu kan. Nah, Paulus VI itu kayak galau, indecisif. Apalagi setelah beliau membuat ensiklik Humanae Vitae tentang persoalan KB dan sebagainya. Wah, dikritik tajam tuh dari dalam pun banyak yang mengkritik. Apa tuh isi ensikliknya? Humanae Vitae. Persoalan keluarga berencana KB. Oh, harus melakukan perencanaan keluarga. Jadi yang diperbolehkan misalnya hanya KB alamiah, kalender itu. Yang lain itu bahkan dia mengatakan inse malum. In itself evil. Bukan hanya esensinya, namanya saja sudah evil.
kontrasepsi, anti kelahiran. Nah Indonesia kan cakep istilahnya, keluarga berencana. Nah, Ya, lebih bagus ya. Thanks to BKKBN. keluarga berencana sudah waktunya, janganlah ditunda lagi. Belum lahir. Belum. Kamu masih di luar rencana. Masih di waktu luar itu. rencana. Putra putri yang sehat. Hafal saya. Nah, kalau ada Mars ibu saya itu yang hendak teriak. Pantesan jadi Romo. Iya, kontrasepsi keluarga berencana. Itu ikut dari bagian keluarga berencana. Iya, mengurangi program. kelahiran. kan? Iya. Nah intinya tidak ada arah besar dunia itu mau dikemanakan. Pidato-pidato hebat PBB dulu bagaimana mau membangun dunia baru, sekarang kacau. Kacau pasar internasionalnya. Kacau hegemoni internasionalnya. Disitulah Vatikan sejak John Paul II pelan-pelan naik. Mungkin di dunia internasional agak turun sedikit waktu Ratzinger ya, karena dia dosen mahu guru hebat, dogmatis dan bukan, maaf, belum pernah jadi pastor. Ya, Paus Benedictus ya? Ya, belum pernah pastor. jadi pastor, maksudnya gimana? Gini. Bapak Oskop mengutip dari beberapa kardinal, tadi saya sempat dengarkan. Yang diharapkan adalah kalau bisa paus itu paus pastor dan bukan teolog besar. Pastor dari kata gembala. Ya. Kata gembala itu pegang umat. Iya. Pastor paroki dan itu sebutan pastor. Tapi kalau pengajar, yaitu pengajar hebat, teoritik dan sebagainya. Tapi nggak pernah bersentuhan dengan umat. Betul ya. Nggak pernah jadi pangdam lah ini kalau di tentara ya. Nggak pernah jadi pangdam, jadi kasat, terus jadi panglima TNI. Nah, gitu. Ini kalau pakai wacana, ya betul. Iya kan? Atau kalau AU dia nggak pernah jadi pegang pesawat tempur, pesawat mengusir hama, Kemudian jadi Laksamana. jadi kasau, jadi Kasau. Jadi nggak ada pengalaman lapangan. Iya. Kata pastor dari kata gembala berarti langsung bersentuhan langsung dengan jemaah, umat, ya, mengatur dengan dan jemaat, sebagainya. Itu pengalaman tempurnya di situ kurang. Kalau bahasa militernya begitu. Iya. Teritorinya kurang. Ya gitu. Sampai mana tadi? Lupa. Oke. Sampai Ratzinger. Ya, Ratzinger. bukan pastoral. Nah kemudian masuklah habis Ratzinger kan Bergoglio, Francis. Ya. Francis. Dengan gayanya yang very special ya kan. Imajinasinya dulu kalau Yesuit itu sesuatu yang tinggi, militan, terus teori-teorinya luar biasa kan teologi gitu. pembebasan Amerika Latin. Ternyata Paus Francis itu sangat berbeda. Milihnya pun milih Fransiskus. Artinya dia lebih pastor daripada teolog. Ya. Gitu loh. Jadi memang antitesisnya Paus Benedictus ya? Benedictus ya gitu. Ditambah abad media. Lalu akhirnya terkenal kemana-mana, memberikan dorongan. Kebetulan juga beliau membuat sesuatu, Paus Francis itu heboh terus kan statementnya. Heboh terus itu. Itu kalau anak muda jadi influencer itu. Iya. Bikin heboh terus, maka terkenalnya kan itu. Iya. Misalnya statement apa, siapa saya berhak mengadili. Untuk LGBT. Misalnya itu. Ya yang mengadili ya dari dulu sampai sekarang ya Tuhan sendiri, kita siapa. Tapi karena itu diucapkan oleh Paus menjadi luar biasa. Betul. Terus mencuci kaki, dia bikin improve kan ya. Mencium. Mencium, terus juga perempuan juga dicium yang Sebelumnya nggak menabrak jadi gitu. Nah itu yang pernek-pernek. Ada yang lebih esensial. Dengan Laudato Si dan Fratelli Tutti. Dan dia juga bikin istilah yang pada tahun berapa ya, 10 tahun yang lalu, itu inclusive capitalism. Itu. Coba tolong di sari tilawahnya apa mau? Tadi Laudato Si sama Laudato Si, Fratelli Tutti, sebelumnya ada Lumen Fidei kan. ya. Tetapi Sari tilawahnya mau? apa gue? Terjemahannya. Fratelli Tutti itu saudara-saudara semua. Itu persaudaraan masyarakat internasional, kita itu satu saudara. Terkait juga dengan dia betul-betul bumi ini harus dirawat. Laudato Si. Spiritualitasnya dari mana? Dari Fransiskus Assisi. Yang Fransiskus Assisi dulu dapat panggilan kan, anaknya pedagang kaya raya, tiba-tiba dapat vision, kemudian puisi-puisinya bagus gitu kan. Terus pujilah, menyebut saudara matahari, saudara bulan, saudara
saudari kematian, semua dianggap saudara. Bahkan dikabarkan bisa bercakap-cakap dengan hewan kan? Dengan hewan. Ya, jangan-jangan Nabi Salomo kedua itu. Ya. Gitu kan. Teman Tarsan ya. Nah, jadi gitu. Nah, viral lah di dunia yang sedang goyah begitu dan dunia yang sedang resah dengan global warming, ya kan? Istilahnya kan kemudian diganti global boiling, pendidikan global. Venezia itu air laut sudah masuk, yang dulu nggak pernah. Di Milan itu waktu saya study di Itali, itu petani-petani sudah ngomong mau di sini itu dulu penuh dengan salju, sekarang hampir nggak ada. Artinya pemanasan global itu nggak main-main. Di Indonesia sudah sayup-sayup terdengar. Pantura nanti anak ambiar. Makanya ada wacana mau dibikin tanggul. Giant sea wall. Wow, itu kan. Jadi itu problem serius sekali. Berkaitan juga itu dengan apa? Salah satu yang membuat global warming itu kan karena petroleum. CO2 kan itu. Semua menggunakan. Tapi itu sudah menjadi sistem dunia. Sistem ekonomi dunia. Belum lagi Amerika kesepakatan dengan Arab dengan petrodolar. Nah, boleh, tapi untuk tukarnya harus dengan dolar. Makanya Amerika kan enak, mau nyetak berapa aja bisa, nggak perlu pakai emas kan. Kalau yang lain kan harus pakai emas gitu loh. Bukan masulis, Jadi itu problemnya. Sementara sebetulnya renewable energy sudah dari tahun 70 loh disuarakan. Tapi the execution of renewable energy itu mentah terus. Ada di Finlandia atau di apa itu kan konferensi Jenewa, itu kan gagal terus karena kuncinya itu adalah apa? Kuncinya itu pemilik dunia, para kapitalis itu nggak mau. Karena uang mereka semua dari situ kekayaan mereka. Tapi ya apa istilah Italinya itu, istilah Inggrisnya itu lebih baik terlambat daripada tidak itu apa? Ada better late than never. Better late than never. Dan itu Paus menjadi promotor utama karena sadar. Saya mau kasih contoh sampel aja ya. Di Jakarta dulu, ketika Pluit dibangun, yang tenggelam Pademangan. Orang Pluit cuek, ya kan? Kemudian dibangun mana? Pik. Nah, Pluit mulai banjir. Sekarang kalau banjir, gak hanya perkampungan kumuh yang kena, seluruhnya kena. Pebisnis rugi, macet semua. Artinya kita itu satu rumah. Kesadaran itu tumbuh pelan-pelan kan. Tadinya bodo amat itu daerah Islam bukan daerah gue. Sekarang global boiling ini akhirnya sadar para kapitalis nggak bisa dibiarkan terus-menerus. Nah, Paus Fransiskus kemudian dengan Laudato Si, ini rumah kita bersama, kemana-mana mengajak kaum agamawan lintas agama, perhatikan rumah kita bersama. Nah, yang aneh di Indonesia silent terus. Tapi saya nggak mau menerangkan karena saya juga kehilangan itu harus butuh data karena juga sangat sensitif. Karena ya memang kesadaran itu datangnya belakangan Belakangan. Kalau di depan pendaftaran. minum dulu. Ini ada rengginang nih Kita kasih toples transparan biar kelihatan bahwa ini rengginang bukan dibalut kaleng monde atau mari regal. Tapi lebih enak rengginang sih daripada kue-kue itu. Jadi kalau mau sambil ngunjuk silakan. Terima kasih. Makan dong ngunjuk. Ngunjuk. Di dahar. Ya gitulah. Ngora Jawa palsu. Jawa Itali. Tapi terus, ini kan rengginang ini kan makanan masa kecil itu. Zaman now kali nggak tahu kali. Apa? Zaman now ada tahu mereka. Ini onde-onde juga makanan saya masa kecil. Ini bukan onde-onde itu. Ya kalau kita nyebut dulu onde-onde. Onde-onde itu dalamnya kan kacang hijau. Enggak sama kering. Ini enggak usah debat makanan. Ada namanya dulu lupa saya. Enggak, ini makanan paling lama bikinnya Nempeli coba satu itu. Enggak gitu dikelilingi doang, Mas. Kembali ke laptop. Paus Fransiskus tadi. Kata kuncinya dimunculin dulu. Jadi ada Fratelli Tutti, kita semua satu saudara, satu bumi, rumah bersama. Laudato Si bicara tentang alam dan sebagainya. Lingkungan, terus ada renewable energy kan.
Terus kemudian soal itu jangan membuang-buang makanan. Dan ya itu anulah anjuran untuk keluarga dan sebagainya lah. Kita mau tema besar dulu. Lalu Paus Fransiskus ini juga bicara tentang inklusif kapitalisme dan sudah ada penandatangannya. Tapi tolong nanti dicek. Dan apa itu isinya? Itu mengundang juga isinya kerjasama dengan kapitalis dunia untuk mendukung nandatangani loh Bob. Inklusif kapitalisme. Itu sekitar 10 tahun yang lalu saya udah dengar. Di Indonesia nggak ada gemanya. Baik gereja maupun pemerintah. Keep silent. Kenapa gereja di Indonesia? I don't know. Mungkin ada perhatian yang lain. Saya dengar heboh-heboh itu di Eropa. Dan saya diberitahu tahun mau di sini heboh ini. Kerjasama dengan siapa itu tokoh sebentar. Warren Buffett, Bill Gates, bukan orang kaya Yahudi, perusahaan besar dulu perbankan apa namanya? Rothschild. Ya. Sampai ada yang mengatakan Rothschild itu kan Freemason. Dan Freemason itu dikutuk gereja. Kenapa Paus nanda tangani bersama? Itu ada gitu loh. Ya. Jadi dulu 10 tahun yang lalu itu heboh dengan inklusif kapitalisme. Mungkin maksud Paus itu baik ya. Ini dunia sudah kayak begini, mau tidak mau harus menyadarkan kaum kapitalis internasional dan sebagainya. Terlibat. Harus sadar juga ini ya. Sadar lagi. Dulu apa namanya simposium kan gagal terus, nggak ada kesepakatan. The time is now, the time is here. Ya. Ada lagunya itu, the time is now, the time is here. Lagu retret ya, Mo? Lagu sesama kaum expired dulu waktu SMA gitu. Saatnya ini betul berubah. Jadi itu garisnya Paus Fransiskus. Nah sekarang Paus Leo. Namanya Leo. Padahal dia Virgo. Saya Aries. Situ apa? Leo juga. Leo. Makanya nih saya tahu beda nasib. Pro banget ini Pak Paus. Paus Leo pertama nih. Nah ini Paus Leo ini adalah Paus dari Ordo Agustian yang pertama ya? Ya, Agustian pertama. Ya, seperti kemarin juga Jesuit pertama. Ya. Nah, tapi kan orang ngomongin Paus Leo ini kan, ini dari Amerika gitu. Meskipun dia lama menjadi gembala di Peru. Dan double citizenship ya. Double. Dia kan warga negara Indonesia Peru nggak mungkin soalnya harus one citizenship. Iya. Harus dinaturalisasi ya. Nah, apa pertanyaan? Nah, ini orang kan kemudian pandangan orang kan, ini masih Amerika nih. Karena sebelumnya itu kan namanya Presiden Donald Trump, presiden yang ajaib ya. Ya, ajaib. Suatu ketika konklaf tiba-tiba dia pasang posting di sosial media dia kayak jadi paus. Enggak itu confirm apa enggak? Enggak kali ya. Kerjaannya baser-baser atau apa itu bikin yang aneh-aneh. Enggak tahu lah, kayak tiba-tiba ada seperti itu lah. Tapi orang kemudian mikir, wah jangan-jangan nih nanti jangan-jangan Paus Leo ini ada campur tangan Amerika nih. Enggak ada ya Ram ya? Jadi wartawan-wartawan kemarin kalau ditanya mau gimana ini Pakli dan sebagainya, wartawan-wartawan sampai ke dunia itu bacanya kurang menurut saya. Minta maaf karena sudah ada indikasi bahwa dia pantas dicalonkan. Ya, dia menjadi ketua para uskup untuk penunjukan. Kalau ada uskup mengalami persoalan, ya itu siapa nama aslinya? Robert itu menangani dan itu pelan-pelan naik itu loh. Dan dia kalau kita meneliti betul kesannya menjadi putra mahkotanya Francis. Sebenarnya kayak gitu ya. Dalam waktu tahun itu diangkat jadi ini jadi kan, ini diangkat oleh Francis. Cepat banget pengangkatannya. Dia tadinya kan seorang misionaris, seorang yang sangat Agustinian, sebagai provinsial Agustinian, terus di level dunia dia sebagai jenderal. Jadi memang arahnya kepada misi dan kepada ordonya sebetulnya. Tapi yang menyeret katakanlah kepada persoalan gereja universal itu ya, itu kan Fransiskus. Bawalah dia ditarik sini ya, diajakin. Dan itu yang menjadikan dia kardinal juga Fransiskus. Dan itu tidak diendos oleh wartawan internasional. Sebutnya kan paus dari Filipina. Iya, karena Orban Basar Filipina ini wartawan sini. Ya kan? Dari Afrika. Masa kalau diwawancara enggak percaya saya itu. Karena Indonesia pun juga kalau bisa kardinal kita gitu. Saya malah mikirnya kemarin yang dari Prancis atau yang dari Italia itu. Ini ada lelucon ya. Ada yang tanya salah satu 2 WhatsApp saya kirim. Begitu lagi konklav itu. Pengen nggak tahu
Siapa yang terpilih? Nih kodenya saya kasih titik F titik. Kok cocok ya? Jadi saya cocok jadi cenayang. Padahal tadi maksudnya apa? Sebelumnya maksudnya apa? Nggak punya maksud apa aja, iseng. Nggak tahu, nggak ada masalah. Titik F mungkin karena ada Francis, Pastor Franciscus itu kan dia ke sana. Nah, ternyata nama kedua kan Francis benar. Iya. Dan sebelum jadi titik itu berarti nama pertama kan, baru nama kedua Francis. Nah saya itu ngasih tebakan, nih tebakannya titik F titik padahal saya juga nggak ngerti. Padahal semua kardinal terpilih itu pakai F semua, namanya Francis semua. Berarti itu penyelenggaraan ilahi. Ya? Kita percaya bahwa konklav itu penyelenggaraan ilahi, bukan politik itu ya, kepentingan politik aja ya. Kepentingan politik dan sebagainya. Prosesnya memang gimana tuh kardinal memilih itu? Prosesnya satu, saya belum pernah ikut. Kan pernah diceritain dong. Ya, tetapi harus pernah umur 70 membaca, ya ngikut ya? Pokoknya tidak harus 70, tetapi di bawah 80. Di bawah 80, gitu ya. Kan. Untuk terpilih? Untuk terpilih di bawah 80. Gitu. Nah, itu kan udah banyak yang bahas. Iya, enggak. Proses milihnya nih kan 133. Masuk dikunci. Konklav itu kan artinya dikunci. Enggak, gini kuncinya. Jadi sebelum konklav itu kan sudah ada sidang-sidang dulu. General Congregation istilahnya. Congregation itu ya rapat besar gitulah, general umum. Lalu itu sudah dikasih masukan, problem di dunia ini apa, problemnya gereja apa, itu dikumpulin semua kardinal-kardinal itu. Nah, kardinal kita kan masuk hari terakhir itu, jadi nggak ngikutin General Congregation. Pinter juga dapat kesimpulannya doang. Kan harusnya berangkat awal. Nah, kenapa nggak berangkat awal? Lah saya bukan kardinal, tanya aja kepada Monsignor Haryo gitu loh. Tapi bayarannya sama yang datang dari awal. Uang saku doang. Nggak ada bayarannya. Enggak, kalau sidang DPR kan dikasih dulu. Ini kan sidang DPR, gereja nggak ada. Oh dia mau ngeledek aja. Ya kesini kan dia nyerempet ke sana modelnya. Menang-menang di DPR. Jadi udah ada conclusion harus paus yang bagaimana, jadi apa ya macam itulah. Makanya kemarin cepet ya, cuma 3 sesi ya. Problemnya apa, misalnya kasus AI juga diungkap, terus kasus internal bagaimana, karena gereja itu ke internal dan ke eksternal kan. Apa gunanya eksternal semua kalau internalnya lemah. Jadi itu juga internal bagaimana pendampingan atau formasi calon romo, terus sesudah jadi romo harus ada ongoing formation bener, dan itu kan tugas uskup bagaimana mendampingi para romo dan sebagainya itu. Apalagi banyak kasus-kasusnya di Amerika terutama itu, Nah itu kan pedofilia. Untuk internal, untuk internal betul gitu loh. Nah selain itu juga isu-isu eksternal apa? Tentu mereka sepakat ternyata melanjutkan mimpinya, visinya Paus Franciscus gitu loh. Tuh, lalu kemudian ya silahkan memilih siapa gitu. Oh jadi keberlanjutan juga penting jadi di Vatikan disebut ya? Kok. Saya kebetulan sebelum kesini mendengarkan dulu biar nggak salah. Itu bukan apa. Bapak Usko diwawancarai Pak Dubes Mas Trias ya. Terus keberlanjutan gini ya karena beliau kan yang ikut konklav kan. Gitu. Nah ini menarik mau. Paus Franciscus backgroundnya Amerika Latin. Ya. Paus Leo ini backgroundnya Amerika Latin juga. Artinya kemudian dia memilih nama Leo 14. Orang mengaitkan dengan Leo ke-13 yang melahirkan ensiklik Rerum Novarum. Itu kan sama gereja dipercaya jadi ensiklik yang jadi tonggak ajaran sosial gereja. Apakah artinya makin ini karena keberlangsungan Paus Franciscus yang dibilang paus yang sangat peduli progresif. Ini dia memilih Leo, nama Leo itu melanjutkan cita-cita Leo 13. Nah ini menarik dibahas. Mengapa dia tidak menyebut Franciscus II? Kalau programnya itu melanjutkan Franciscus I. Berarti ada bedanya dong. Enggak mau. Mengapa tidak memilih Yohanes Paulus III? Dia memilih Leo 14. Nah, makanya. Nah, dugaan saya tentu kita harus mempelajari Leo 13. Bukan Osa ya? Leo 13 bukan Osa ya? Bukan. Nah, Leo 13 itu
smart in mind. Peka terhadap revolusi society waktu itu. Ya, itu kan persoalan buruh waktu itu. Ya, revolusi industri. Revolusi industri. Dan mengapa persoalan buruh menjadi menarik? Karena di Eropa memang memecah gereja. Ada pendekatan kiri, Marxis mulai berkembang, kanan yang chauvinisme, terus kapitalisme muncul, nah ultranasionalis. Nah, gitu kan, dan itu kan diombang-ambingkan di situ dan gereja kan harus menjawab, gitu loh. Misalnya berapa jam sehari harus bekerja, belum ada aturannya. Bisa pengeksploitasian manusia itu kalau nggak salah ditentukan 8 jam itu pakai berdarah-darah dari Amerika toh. Nah, Paus Leo XIII peka akan revolusi sosial itu, dia membuat rerum novarum yang artinya hal-hal baru yang dulu tidak ada. Dan membuat guidelines, lalu itu menjadi tonggak ajaran sosial gereja. Terminologi ajaran sosial gereja itu sebelumnya belum ada, walaupun tersebar ajaran-ajaran, tapi tidak ada namanya ajaran sosial gereja. Itu memang dimulai dari Leo XIII. Mulai ke kiri lah ya, Leo XIII nih. Aku nggak mau pakai istilah itu. Dicoba. Enggak. Gereja pengen tengah. Oke. Itu menarik itu. Mengapa salah satu? Ini boleh panjang ini kita. Boleh, bebas ini. Salah satunya misalnya, saya diberi berkat pada waktu saya studi di Roma, boleh tinggal di namanya Villaggio Marzotto. Itu ada keluarga kaya raya namanya Marzotto. Marzotto itu mirip Sritex lah, kain. Dia mendirikan di pegunungan Alpen itu banyak kota dan punya buruh begitu banyak, puluhan ribu buruhnya. Jadi ini Sritex ala Italia. Tapi nggak bangkrut ya? Apa? Nggak bangkrut. Bangkrut juga. Sudah pemindahan investasi sebelum bangkrut. Oke. Itu abad segitu ya. Nah, terus dari Smartex dia lah, bukan Sritex. Ya. nah, istrinya Kontesa, jadi Doro lah Kontesa itu ya. Orang kaya itu juga Kontesa atau darah biru Kontesa itu sangat devout kepada gereja. Dia kepengen mengikuti ajaran sosial gereja itu. Bahwa kelas tidak boleh dipertentangkan tapi harus bekerja sama. Saling mendengarkan. Apa yang dibuat? Venezia, kurang lebih 10 kilo. Namanya ada kota kecil namanya Lido Jesolo. Dan saya di situ beberapa tahun tiap musim panas. Itu villa keluarga itu? Luar biasa. Bukan. Itu berhektar-hektar. Sekarang sudah menjadi tempat turisme untuk musim panas, jemur di pantai. Iya, iya. Jadi sudah berubah fungsi. Dulunya itu bukan untuk turisme yang begini, terus pakai payung itu. Panjang itu. Dulunya itu dipakai untuk buruh-buruhnya. Puluhan ribu, ada banyak yang kena TBC, dikasih makan gratis, bukan hanya siang ya, kadang malam, kurang lebih gitu loh. Nah, ini mau mempraktekkan bahwa buruh tidak harus berantem perjuangan kelas gitu loh. Ya. Nah, itu Kontesa dari Marzotto itu yang membuat itu. Dan itu jadi antitesa pendekatan Marxisme. Ya, kurang lebih gitu. Jadi harus ada kerjasama. Saya sangat terharu saya boleh di situ. Wah, ini berarti saya menjadi saksi. Saya main teater juga di sana. Karena musim panas di pantai aja Romo jadi sering ke situ. Nudis nggak pantainya? Oh, enggak. Tapi ya tetap aja untuk cuci mata boleh lah ya kan. Boleh. Namanya juga di pantai. Iya. Minum dulu jadi. Gitu. Nah, ada banyak kesaksian di situ bagaimana dulu itu betul-betul untuk mengelola buruh-buruhnya. Karena zaman dulu kan TBC banyak dan sebagainya. Nah, kurang lebih itu. Sekarang persoalannya, jadi ini Rerum Novarum itu diperbarui terus-menerus menjadi semacam tradisi dari kepausan untuk menulis kembali gitu loh. Ya, misalnya Laboren Exercens, terus Quadragesimo Anno. Quadragesimo Anno itu tahun ke-50. Untuk memberi ulang tahun. Ya. Kuadrat
Enggak, tahun ke-40 Quadragesimo Anno. Ya, 40. Ya, ke-40 ya. Itu yang dilakukan Johannes Paulus. Bukan. Sebelumnya kayaknya. Ya, saya nggak hafal. Itu kan banyak. Jadi setiap hal itu membuat ensiklik, melihat ada hal-hal baru apa di masyarakat, lalu menjadi ajaran sosial. Quadragesimo Anno, terus John Paul itu Centesimus Annus. Tahun ke-100 Centesimus Annus. Terus juga membuat renungan yang dalam, kalau nggak salah itu zamannya siapa yang kita bicara tadi di Gdansk. Oh, Lech Wałęsa. Lech Wałęsa. Dia membuat Rei Solitude. Bentar, namanya Latin harus diling-ling. Solicitudo Rei Socialis. Ayo coba diulang. Solicitude Rei Socialis. Solicitudo Rei Socialis. Solicitudo Rei Socialis. Jadi itu memang kewajibannya. Nah, itu yang menghasilkan istilah Solidarnosc itu ya, kalau nggak saya salah. rasa inspirasi dari situ. Ya. Solidarnosc. Dan Perestroika konon. Perestroika itu kan dari Gorbachev. Ya, tapi kan inspirasinya dari situ. Ya. Gorbachev yang di sini ada peta Amerika. Peta Amerika. Jadi menarik mengamati itu. Nah, sekarang Paus ini baru membuat Lumen Fidei 3 ya. Terus kemudian Lumen Fidei satu saja Pak, Laudato Si sama inklusif bukan sosialis membuat bukan dokumen Fratelli Tutti. 3 baru. Apakah itu disebut ajaran sosial gereja? Saya yakin Paus Francis bukan Leo 14 ini dia akan mengumpulkan karena sinodalitas para uskup lagi untuk merumuskan, dan nanti akan muncul dokumen seperti Rerum Novarum, ajaran sosial gereja. Dan saya yakin, namanya juga yakin, kita tebak-tebakan aja pikirnya. Salah satu yang akan dibahas secara kuat adalah AI dan robot. Karena sudah didahului dengan Antiqua et Nova waktu Pas Franciscus. Dan saya bersama teman saya sedang meneliti itu. Jadi teman saya itu orang gila tentang AI, dia juga kreator, tinggal di Australia. Ya. Dan coba pertanyaannya begini, misalnya dokumen Antiqua, jadi nota Antiqua et Nova. Itu apa, Mo? Tentang, salah satu tentang AI itu. Enggak ensiklik. Ya, ensiklik. Bukan, tidak disebut ensiklik. Istilahnya cuma nota aja. Bukan nota kepada para uskup, kepada kardinal. Disebar ke semuanya ya. Nah, artinya apa itu nota? Nota itu catatan. Enggak, Antiqua itu. Antiqua itu lama tapi baru, sekaligus baru gitu. Jadi problematik temuan teknologi. Jadi kalau Leo 13 kan revolusinya revolusi industri, terus Politburo dan sebagainya. Revolusi sekarang apa? Digital. Gitu loh. Dan yang unik, nota Antiqua et Nova itu setelah kita teliti bekerja sama dengan AI, 3 AI saya gabungkan dengan teman-teman. Kita pajak perang tanding. 35% istilahnya bukan teologik. Istilahnya dari matematika, dari soal digital itu. Jadi isi notanya tuh ya? Ya, istilah teknis-teknis begitu nggak ada hubungan dengan di mana, Pak. Filsafatnya 30%. Teologi 20%, I think. Nah, teologinya 35 apa 20 tadi 35? Enggak dong, yang teknis 35. Oh, teknis 35. Teknis itu dokumen Vatikan. Baru kali ini ada dokumen ibaratnya istilahnya rumus matematika, teknis. Ibaratnya gitu, teknis gitu loh. 35% loh. Iya. Gila-gilaan loh itu. Sampai saya cari kemudian bersama dengan AI. Nah, catatan kitab sucinya 10% coba. Berarti nggak ngomongin fokus di teologi lagi ya? Ya, teologi, tetapi ini the new problem gitu loh. Problem baru. Real lah. Dan harus connecting gitu ya, loh. Relate dengan zamannya lah. Dengan zamannya. Jadi istilah-istilahnya teknis. Dan sesuai pedoman 3 pilar ya. Dogma, scientia, tradisia. Ya, kurang lebih begitu lah. Kurang lebih ya. Ya, karena 35, 30. 35, 30 itu?
Enggak, 35, 30. 35 teknis, 30, 20 itu teologi. Saya ada di HP 10% kitab 10% kitab suci gitu. Ya. Itu sendiri revolusi. Berarti seperti yang dilakukan oleh Paus Leo 13 dong. Zamannya waktu itu kan revolusi industri. Ya. Zaman ini Paus Leo 14 mengalami juga di dunia sedang AI itu berevolusi ya, ternyata juga, kan? Setelah saya pelajari. Ya. Di belakang AI yang menentukan nanti modelnya gimana itu filsuf. Yang membuat jadi banyak dokter filsafat di situ. Etika dan logika. Beyond AI itu, karena itu nanti akan mengarahkan manusia kemana loh, nyarinya gimana dan sebagainya loh. Betul. Jadi itu bukan hanya teknis matematis. Ya. Di belakang itu banyak dokter, profesor dari etika. Etika itu filsafat perilaku dan logika filsafat berpikir. Dikombin. Gitu loh. Nah, karena dampaknya itu akan besar. Sangat besar. Bahwa nanti akan terjadi pengangguran S1 pasti. Ya. Karena banyak hal yang nggak dibutuhkan lagi. Ya kan? AI itu nggak ada mogok. Nggak baper. Kalau diatur gini, dicek lagi, manut dan sebagainya, dan apa ya, cepat sekali. Ya. Sebenarnya kan waktu itu kan kita nanya, coba-coba kita kayak zaman Google lah. Orang nanya apa-apa dulu ke Google kan. Ya. Google tuh nanya di mana aja kan dijawab, kapan aja dijawab. Nggak tahu dia juga bilang nggak tahu, coba tanya ini. Seperti itu kita bertanya ke Tuhan kan, di mana aja bisa, kapan pun bisa kan. AI lebih canggih lagi ini kan. Lebih karena dia sudah meresume, mencari narasumber, terus diringkas, dianalisis, terus jadi paparan, gitu loh. Saya nyoba, tolong bikinkan khotbah hari Minggu berapa begitu dengan angle bacaannya ini, bikinkan khotbah. Weh, 5 menit jadi. Kalau saya harus buka buku lama. Ini langsung. Paling 3 kasih contoh-contoh gitu loh. Wah itu nanti pastor-pastor bisa jadi malas itu. Bisa jadi malas atau malah jadi digantikan AI. Oh, jadi digantikan AI. Apalagi kalau umatnya langsung nanya. Apalagi AI-nya kalau sudah bisa bikin manusia dan sebagainya. Saudara-saudara yang itu mimpi masa depan. Satu sisi membantu, satu sisi serem-serem juga kan. Serem, makanya ini jadi problem zaman ini ya. Artinya nih kalau kembali lagi ke konklav penyelenggaraan ilahi, terpilihnya Paus sekarang itu bisa diyakini atau diimani sebagai penyelenggara ilahi juga ya. Karena dia kan lulusan matematika. Matematika tahun 77 dia lulus. Jadi dia nggak hanya memahami soal sin, tapi juga kos, tangen, dan kos tangen. S2 dia matematika. S2 juga matematika. Jadi bukan lulusan teknologi kayu yang terpilih gitu kan ya. Fakultas Teknologi Kayu. Orang melu-melu pokoknya aku udah habis nyerempet-nyerempet. Gitu ya. Jadi gak cuma masalah sin tapi kos dan tangan ya. Kos tangan dan kon. Jadi legit. Paus yang ini lumayan. Jadi jarang sekali, mungkin nggak ada itu. Kardinal-kardinal yang backgroundnya itu matematika. Nah, coba analisa tadinya, kayaknya nggak ada. Dan Osa ini sangat Agustinian sangat saintis ya. Ya. Karena Agustinian itu kan dari Agustinus kan? Agustinus, tapi dia baru kongregasi itu lahir abad 13, jadi sebelum Ignatius. Tapi gaya kebiaraannya memang gaya namanya Ordo Mendicantes. Apa tuh? Ordo pengemis. Itu kayak OP, Kaipang OFM lah gitu ya. Gitu ya. Dan menekankan sinodalitas memang. Jadi kalau SY itu sentralitas. Gitu. Dari misalnya komunitas sana, kalau sentral itu mau ngambil, bisa ambil. Dari Indonesia ada orang pintar, Romo Gianto, ambil untuk Roma. Nah kalau Agustinian itu kemerdekaan di masing-masing wilayah itu kuat. Federasi lah ya. Federasi lebih gitu. Itu makanya juga istilahnya pun beda, atau prior jenderal gitu. Prior. Ya ini jangan masuk ke terlalu teknis gitu. Pokoknya itu memang menekankan persaudaraan, berpikir bersama, macam itu. Nah ini menarik juga nih kalau kembali ke sejarah. Ordo Santo Agustinus. Salah seorang pembaharu buat Kristen yang lain, ini pembaharu nih. Ya. Reformis di tubuh gereja yang bernama siapa tuh namanya? Martin Luther. Martin Luther. Ya. Ini kan mantan Osa juga nih.
ordonya Santo itu untuk Agustinus. nyimbangin kali. Habis pas Yesuit ya yang dulu perang sama Protestan. Ya. Sekarang kayak gitu ya. Tapi Yesuit dibubarin sama OFM juga. Gitu. Sejarah lah. Sejarah. Iya. Tadi mana tadi poinnya? Ya, artinya kembali lagi ini memang tradisi Agustinian ini karena Luther itu kan juga dengan sangat saintis, dibilang lebih progresif. Luther itu kan begini ya, kalau kita ngomongin Luther ya, sebetulnya perpecahan dengan gereja itu kan karena ada unsur politik juga lah. Ya. Politik karena apa? Luther itu tidak mau memecahkan diri kok. Memang ada waktu itu gereja Katolik brengsek. Ya. Kita tahulah sejarah itu. Pertengahan lah. Karena politisasi gila-gilaan dan sebagainya. Ada banyak juga sampai level paus pun bukan paus yang suci. Kita tahu dari sejarah, nggak usah bohong lah. Emang itu bisa dibaca di mana-mana kan. Nah Luther dengan studi kitab sucinya, dengan edukasinya. Tapi Luther juga tipe yang sangat scrupulous, gampang merasa salah, rada temperamental juga gitu loh. Nah ketika diburu oleh Inquisisi, larilah dia ke Eropa Utara. Lah raja-raja itu Eropa Utara itu lagi jengkel sama raja-raja Eropa Selatan yang diberkati oleh Paus gitu loh, politiknya masuk. Satu itu kebetulan di Mainz, Jerman, Gutenberg menemukan mesin cetak mobile. Saya harus katakan mesin cetak mobile ya, karena mesin cetak itu jauh lebih kuno ditemukan oleh negara Cina. Tapi cetakannya itu satu halaman, nggak bisa diubah kayak diukur terus diblek begitu loh. Blek. Nah mobile itu huruf-hurufnya bisa dipindah-pindah gitu kan itu. Ya harus begini karena demi objektivitas sejarah. Betul. Yang menemukan mesin cetak paling kuno adalah China. Korea dan sebagainya. Tetapi mesin cetak mobile itu Gutenberg di kota Mainz. Yang dicetak pertama apa? Alkitab, Injil Yohanes, NRKN, Holocaust gitu. Wah, aku pernah ke sana kok. Dikasih gratisan suruh nyetak. Yang asli jelek. Habis itu kasih hadiah. Yang cetakan dengan kertas asli itu. Harganya 40 euro. Tapi karena saya mau jadi kuli gratis. Nah, apa akibatnya? Gereja kan melarang kitab suci dibaca. Enggak usah dilarang saja masyarakatnya enggak terpelajar kok. Ya kan? Langsung itu cetak kitab suci kemana-mana kurang lebih itu. Jadi zaman Luther itu ada Renaissance, ada revolusi, salah satunya yang luar biasa mesin cetak. Lah mesin cetak itu juga bikin pengangguran loh. Pencerita ya. Nah dulu itu biarawan-biarawan itu untuk salah satu penghasilannya itu nulis buku itu ditulis ulang begini salin. Nanti di belakangnya itu ada kesalahan berapa ditulis lagi, betapa mahalnya dulu buku. Menulis indah kan dulu. Wah, iya, kaligrafi. Buku tipis tebal ya. Apakah itu nggak menghilangkan berapa banyak pekerja yang menyalin buku dengan revolusi mesin cetak? Ya. Ini sama dengan AI. Ini nggak lama kok akan terjadi disrupsi, banyak pengangguran. Nah itu yang harus diantisipasi bagaimana. Belum lagi filosofi di dalamnya apa untuk menggiring kalau membuat paparan dan sebagainya itu loh. Jadi ada banyak yang dibahas di dalam AI itu. Jadi Mas Wapres sejalan dengan Vatikan ya. Dia kan juga concern dengan AI, artificial intelligence. Tapi saya bilang sih dia bukan AI, IA dia. Apa itu? IA, intelijensia yang artifisial. Ini nyerempet mulu ya. Ya, jadi. Tapi bikin rengginan nggak? AI nggak bisa. Iya nggak bisa. Bikin onde-onde apa lagi? Nggak bisa. Onde-onde satu-satu nggak bisa. Satu-satu nggak bisa. Kembali ke laptop. Okay. Tuh keistimewaannya karena dia matematik. Terus preferential option for the poor. Dia mengalami sendiri. Orang Italia mengatakan con carne ossa, dengan tulang dan dagingnya. Bagaimana kemiskinan akut di Peru. Sampai memunculkan teologi pembebasan. Peru itu kan junta militer 20 tahun ya. Bukan Chile loh. Peru juga ya. Amerika Selatan. Itu semua Amerika sampai, Selatan masalah semua kan. Itu kan. Banana Republic. Dan itu waktu beliau menjadi pastor di sana,
kemudian uskupnya mirip dengan namanya yang di mana di Ociklek apa namanya? Siapa? Romero, bukan? Bukan. Paus kita sempat jadi uskup juga di Peru, diangkat. Iya. Lupa saya namanya. Coclia, Bukan, dia kan Sikego Chiclayo. Chiclayo ya. Chiclayo. Sikego Chiclayo mirip-mirip ya. Cikesek abis ini. 13. Nah itu artinya beliau merasakan betul bagaimana hidupnya orang yang miskin dan sebagainya. Pasti ini juga menjadi perhatiannya. Ya. Masif di sana. Itu ribuan tanah miliknya tuan tanah. Bersenjata lagi di negara Amerika Latin kan problemnya itu. Betul, raja-raja kecil. Bahkan foto-fotonya kan juga beredar. Kalau pergi ke daerah-daerah yang jauh itu dia pakai kuda haji ya kayak koboi gitu. Harusnya itu di Vatikan nanti pakai kuda lagi. Ikut-ikut Indonesia. Pakai kuda. Nyerempet lagi ke sana ya. Nah, tapi ada juga yang mengkritisi bahwa Paus Leo ini ketika kasus pelecehan-pelecehan dilakukan terjadi di dalam pendeta-pendeta romo-romo di Amerika, kayak seolah-olah mendiamkan saja atau kurang tegas lah, dianggapnya kurang tegas. Dia komisi yang harus mengurus itu kan. Ya itu catatan ya, tapi komentar saya ya, kasus pelecehan seksual itu kan sebetulnya kegilaan pada abad tertentu. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya. Di agama mana-mana. Betul. Vulnerable-nya kekatolikan apa? Karena punya hierarki. Jadi nggak bisa ini kasus ini hanya untuk miliknya daerah mana tuh. Ya. Di blow up. Gitu kan. Satu, saya bukan mau membela. Harus jadi, namanya juga Romo yang nggak membela. Kan. Yang kedua, ketika terjadi kasus itu kadang masalahnya belum jelas. Karena beberapa itu untuk mesin uang. Memeras. Memerasan. Yang belum tentu gitu loh. Boston itu kan bangkrut berapa banyak itu harus membayar itu. Ya. Ngeri itu. Ya. Namun begitu gereja akhirnya kan kalau Anda buka website Vatikan itu ada salib kecil hitam. Di situ kasus-kasus pelecehan. Ya. Untuk menseriusi itu. Itu juga bagian ya. Nah, biasanya kan begini kalau dulu ya bukan bermaksud mendiamkan tapi gini loh. Mari kita pecahkan diam-diam saja daripada bikin heboh. Seluruh organisasi apapun kan cenderungannya begitu kan. Ya. Kalau di sini itulah oknum itu kan. Terus mari kita pecahkan dalam itu the problem of power kan. Ya. Tapi makin kesini makin terbuka, makin diseriusi sebabnya apa dan sebagainya. Saya itu tahun 2001 ke New York 2 bulan. Pastor-pastor yang baik itu kesian. Saya dikasih tahu Romo jangan ngerangkul nepuk. Jadi kalau dengan anak-anak nanti orang mencurigai, dengan emak-emak dipikirnya punya simpenan, dengan laki-laki dibikin homo, kasian. Iya. Karena memang lagi meledak luar biasa itu. Ya ada gorengan politiknya juga. Gitu loh. Saya nggak mau nyebut gorengan politiknya apa karena menjadi terlalu sensitif untuk nanti urusan Amerika. Ya kan. Di politis. Nanti kita off the record. Nah, kemudian sekarang nih kira-kira dengan Paus Leo ke-14 ini, kira-kira apa ya langkah-langkah akan diambil Vatikan dalam melihat situasi global sekarang ini? Apakah dia seperti yang diharapkan banyak orang menjadi apa yang dianggap banyak progresif, orang? Lebih apa progresif maksudnya? Ya apapun. Terutama ada 2 isu besar yang belum selesai sejak era John Paul kedua. Saya misalnya menyitir salah 2 aja ya. Satu soal imam perempuan. Kedua soal LGBT. Pandangan terhadap kaum LGBT. Bukan pandangan, peresmian pernikahan LGBT. Misalnya itu gampang saya jawab. Gampang ya? Gampang. Oke. LGBT manusia. Bahwa harus disapa, diperhatikan ya. Itu kan dari Paus Fransiskus tegas banget. Ya. Tapi tidak akan pernah yang namanya LGBT resmi bisa menikah di Katolik, nggak mungkin. Ya. Karena dogmanya sampai sekarang yang disebut sakramen, nih sakramen perkawinan itu apa? Menurut pandangan Katolik,
perkawinan bisa disebut sakramen itu yang membuat sakramen itu antara pria dan wanita. Materinya itu. Ya. Materinya dan harus hadir. Tidak bisa diwakili. Ini nggak bisa dari pihak wanita diwakilkan pamannya, nggak bisa. Karena yang akan membuat sakramen adalah realitas pria, realitas wanita. Itu materialnya. Itu esensinya. Formanya apa? Bentuknya bagaimana? Sumpahnya. Aku, Justinus Sulistiadi, memilih engkau, Maria Sistina siapa? Jangan Romo namanya. Romo ini diikat di medal tadi. Namanya juga misalnya. Contoh, Stefanus Aji gitu loh. Ketika saya mengucapkan itu, pasangan saya juga mengucapkan itu, ya sah langsung suami istri. Jadi perkawinan Katolik itu 3 menit selesai. Sebetulnya, yang lain itu tambahan semua. Minta restu, cincin. Yang membuat suami istri itu adalah kehadiran pria dan wanita berjanji dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit dan sebagainya. Itu kan kalau kita bicara hanya ada 2 gender yang kita pahami. Perkembangan hari ini ada yang menemukan sekarang ada 32 gender, ada 36 gender. LGBT dulu cuma LGBT, sekarang nambah LGBTQ, sekarang nambah lagi I. Habis gitu mungkin J, K, L, M, N, O dan seterusnya. Ini kan sebuah perkembangan zaman juga. Makanya begini, progresif itu macam-macam. Kalau tentang itu ajaran gereja sampai sekarang tidak berubah. Tapi seperti tadi hanya memberkati pernikahan pria dan wanita. Tapi sebagai manusianya diberkati ya? Diberkati. Ya, sebagai manusia mau perjalanan diberkati gitu loh. Nah kalau ada kasus misalnya, ada orang Katolik taat, punya anak dan sebagainya, kita nggak tahu zaman sekarang. Tiba-tiba ketika minta restu mau menikah, biasa kan orang tua, kapan kamu nikah? Dia nikah sesama jenis. Nah, itu gimana tuh posisinya? Dia dididik secara Katolik dari kecil dengan baik. Ya saya menyebutnya begini loh ya, tanpa bermaksud mau apapun. Satu, orang menjadi LGBT betul itu sudah menderita. Ya, saya ada kasus di Itali. Saya didatengin, bapak ibu umurnya 70-75 tahun estimasi saya. Menangis habis-habisan consult sama saya. Kenapa nggak konsultasi dengan pastor asli Itali? Sungkan. Aib ya, karena aib. Enggak, karena dia tokoh gereja dan aktivis. Diperhatikan, anaknya dididik benar. Ada surat ditulis dengan bolpen dan sudah penuh air mata karena bler-bler begitu. Itu untuk mendiamkan tangisan itu saya harus lama biarin. Poinnya apa? Dia punya anak wanita. Dan ternyata di usia 40-an lewat-lewat membuat surat itu. Papa, mama, saya mencoba sudah menjadi orang normal. Karena saya tahu ajaran gereja tidak boleh. Dan saya juga menganggap mereka loh ya, yang itu, ini dosa. Saya berjuang, saya tahu ajaran gereja. Tapi entahlah saya tidak mampu. Saya tertarik dengan teman saya wanita sejak SMP. Dan saya berjuang dari SMP sampai 40 lewat-lewat untuk memisahkan diri dari first love itu nggak bisa. Akhirnya berjuanglah dia, punya pekerjaan, pindah ke warganegaraan dari Italia ke Belanda. Menikah di sana, hidup di sana. Mengapa saya tidak di Italia? Karena tidak mungkin. Negara tidak mengadakan itu. Karena negara Vatikan terlalu kuat pressernya. Ini kisah benar. Nah, terus Romo saya harus bagaimana?
Pusing lah aku. Nah ini saya keliru ngasih nasihat sedikit kan. Jadi masalah. Jadi masalah ini kan. Orang ini juga lagi tokoh dan aktivis ya. Dan dia tahu ajaran gereja bahwa itu nggak boleh. Anaknya itu mencoba sembuh kok jatuh nggak bisa. Oke ya sudahlah kalau mau terkutuk dia lebih mengikuti itu. Ceritanya panjang. Terus akhirnya jawaban Romo? Jawaban saya, waduh, intinya begini. Saya nggak mau jawaban panjangnya. Iya. Berbes milih ya Mo? Bukan. Ini menyangkut moral dan moralnya nanti saya takut salah mengungkapkan itu. Tapi ini ditonton semuanya. Salah, kalau salah ya salah yang nangkep. Iya kan? Enggak. Gini, saya mengatakan ya semua agama itu melarang kok yang kayak begini. Karena ada aturan yang disebut umum. Dan ada itu kalangan khusus. Semua peraturan lalu lintas. Saya bingung mau nasihatin. Itu kan untuk orang yang melek. Tidak ada aturan lalu lintas untuk orang buta. Tapi apakah orang buta tidak boleh hidup di sini? Dan tidak boleh berjalan? Semua peraturan lalu lintas. Untuk mereka yang bisa melihat. Pun yang buta warna ada pengecualian kan? Nah, terus orang yang buta tidak boleh hidup. Tidak boleh disapa. Nggak boleh begini. Ya gitu. Saya mengatakan ini hanya untuk perumpamaan. Case-nya memang tidak begitu. Silahkan dipikir sendiri ya. Nah, makin bingung lagi. Tapi lebih dari itu, ada Allah yang maha mengerti dan sebagainya. Satu. Tapi Anda sebagai orang tua, Anda sudah menderita. Jangan kau blame. Datanglah ke Belanda. Kasih blessing. Apapun keadaanmu nak, aku tetap mencintaimu. Peluk. Itu dia. Itulah hukum utama kita, cinta kasih. Silakan. Tapi aku kan nggak melanggar. Udah boleh sama Romo. Ajaran gereja kan nggak melanggar aku. Tetap itu keliru menurut aturan umum. Tapi kalau KT setelah menerima kok. Tuhan menerbitkan matahari, membuat hujan bagi orang jahat maupun baik kok. Betul. Dan dibiarkan hidup kok. Jadi kurang koruptor aja dibiarin hidup ya. Koruptor aja dibiarin hidup sama Tuhan. Ya matinya susah gitu kan enak. Matinya susah. Memang masalah ini masalah pelit. Saya juga tidak setuju ya. Kalau lalu gitu kan G-Pride terus mau promosi kemana-mana. Tapi ekstrem yang lain saya juga nggak setuju. Kalau itu dipites, diperes terus akhirnya menjadi underground lebih gawat. Bahaya, Jadi ada veritas in medio. Kebenaran itu ada di tengah. Ekstrem ki keliru pokoknya ngono, pepatah gitu Latin. Veritas in medio and in fino. Ya kan? Oh, itu bukan. Itu Vino beda. veritas est. Anggur adalah kebenaran. Kebenaran. Suka anggur ya Pak? Yo, Aqua Sanita. Aduh, seru banget ini kita ngobrolannya ya. Oke, yang satu lagi. Apa? Yang ujian progresivitasnya, imam perempuan. John Paul itu close. Nah, justru. Tapi di masa depan we know nothing. Tapi sampai sekarang close. Argumentasinya John Paul II pasti akan mengikutinya juga. Kalau jadi menurut tafsir John Paul II ya, gereja membedakan hukum gereja dan hukum ilahi. Ya, hukum gereja bisa diubah bergantung petingginya gereja. Hukum ilahi nggak bisa. Kecuali Tuhan sendiri mewartakan sendiri tiba-tiba ya. Piye berbicara. Seluruh dunia suka-suka Tuhan. Misalnya datang lagi. ciri perkawinan itu indisolubilitas dan monogam. Monogam iya. Bukan nggak boleh cerai aja mau. Enggak. Itu kan juga tafsir kepinginnya orang dari kitab suci lah. Enggak, di Alkitab nggak ada loh. Itu pingin aja. Kisah kejadian, kenapa nggak diciptakan laki dan banyak wanita? Tapi di kisah kejadian juga ada loh. Apa? Incest. Dengan anak sendiri. Enggak juga.
Oh itu tafsir beda. Tafsir beda. Jangan kemana-mana. Jadi mengapa? Karena kisah Lut itu sudah terjadi distorsi antara kebenaran Alkitab dan mitos. Misalnya kata Belanda onani menjadi masturbasi toh. Orang Jawa yang bilang. Enggak, onani itu sinonimnya masturbasi. Itu tokoh dalam Lut, Onan. Iya, betul. Sebetulnya bukan masturbasi. Yang dikeluarkan di luar itu apa namanya? Loker di loker. Coitus interruptus. Ya, supaya tidak hamil. Ya kan. Saya itu ngomong lagi Coitus interruptus mau. Kita pakai bahasa Latin aja. Coitus interruptus jadi dikeluarkan di luar. Aslinya dosa onan itu. Di mana dalam perkembangan zaman jadi onani aslinya masturbasi. Itu meleset. Kemudian kata sodomi juga dari Sodom dan Gomora. Padahal kejahatannya itu macam-macam. Terus seolah-olah kata Sodom itu berarti hubungan lewat belakang. Jadi ada penyimpangan makna walaupun ada benernya dikit-dikit juga. Nanti jadi terlalu panjang. Oke, kembali tadi soal jadi landasan pemikirannya tafsir John Paul tentang imam perempuan itu. Nah, menurut John Paul itu saya tidak berhak mengubah. Yesus itu sangat bahasa kita ya, progresif, sangat maju. Perempuan yang dulu itu keluar rumah saja dihalangi, atau pakai pakaian cadar dan sebagainya itu penutup itu kan, itu ada semua. Yesus kan enggak, bahkan dia punya pasukan khusus, pasukan wanita yang menemani Yesus kemana-mana kan. Yohana istri Kusa, Maria Magdalena, Maria Salome dan sebagainya itu kan kelompok khusus para wanita. Dan di dalam salah satu ayat, para wanita itu juga membiayai perjalanannya Yesus kemana-mana kalau nggak ada duit itu. Artinya dari sudut itu, Yesus sangat maju. Mindset tentang wanita sangat maju. Pernah lihat bagaimana Yesus berbincang-bincang di pabrik dengan wanita Samaria? Di sumur? Nggak pernah. Nggak pernah lihat lah. Belum lahir lah. Yang pernah lihat? Pernah lihat ayatnya? Iya, pernah baca. Betul loh ya. Tuh misalnya. Tapi Yesus memberi peran memajukan banyak wanita. Tapi mengapa Yesus memilih para muridnya itu 12 dan laki semua? Karena? Dan menjadi imam. Yes. John Paul itu mengatakan, saya nggak tahu, ini hukum ilahi. Karena Yesus untuk para rasulnya ini memilih 12 laki semua. Simbol Israel baru. Israel lama 12 laki-laki. 12 suku ya? Suku ya. Anak Yakub ya. Ya, sebetulnya ada perempuannya. Satu, Dina. Yang di suatu kota itu diperkosa. Itu ceritanya ngeri itu. Dendamnya, ya udah itu cerita lain lah, panjang. Nah itu jadi 12 itu adalah lambang Israel baru. Israel Rama itu Tuhan menuntun sebuah bangsa untuk pilot project. Nah, bangsa ini Malilo, katakanlah gitu. Dan problemnya adalah salah satu perjanjiannya ke tanah terjanji, pembebasan politik toh, dari mana Mesir. Nah pas mau persiapan memperingati itu Paskah, Yesus ngubah. Bukan pembebasan politik, pembebasan penjajahan, kayak Bung Karno memerdekakan 17 Agustus. Jadi Paskah perjanjian lama itu seperti proklamasi, gitu loh. Berarti pembebasan dosa. Nah ini dibalik menjadi pembebasan dosa. Lalu karena ini Israel baru, nah para muridnya juga harus 12 dan laki-laki gitu ya. Permainan simbol itu loh ya. Macam itu. Makanya ada kitab sucinya orang Kristen, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ada perjanjian baru, plek gitu jadi satu kitab. Padahal kalau zaman sekarang nggak perlu ada dua gitu, Mo. Tinggal ditambahin adendum aja, nggak usah bikin perjanjian baru. Itu nanti masalah kalau itu nanti Undang-Undang Dasar 45 yang dia Pak dikembalikan lagi. Dikembalikan itu banyak adendumnya. Oke, 1 jam loh. 1 jam. Terima kasih banget Rom. Berarti sama-sama. Ini sih kita cukup optimis ya. Optimis. Pausnya ini komplit. Oh ya satu lagi.
pada waktu beliau tampil dia menyebut satu kata jembatan. Dirinya sendiri pun jembatan, multi etnis. Ada darah, dalam dirinya ada darah ya? Itali, ada darah Spanyol, ada darah Prancis. Baru hidup di negara Inggris ya kan, ada darah Inggris ada darah Eropa Utara juga saya lupa itu jembatan. Kemudian dia lahir di negara kapitalis, tapi misinya di Peru, miskin, itu jembatan juga. Ya kan, jadi dalam dirinya ada banyak jembatan lagi. Banyak Romo sampai tingkat uskup itu formasinya teologi dan filsafat saja. Beliau ada formasi lain, formasi mengantisipasi AI, matematika. Ya kan, jadi dalam dirinya itu jembatan. Saya yakin beliau nanti ya, ini bukan ramalan Nostradamus, pasti ada kumpulan besar untuk melihat zaman ini. Saya tidak mengatakan Konsili Vatikan ketiga, tidak. Tetapi bagaimana persoalan konkret zaman ini. Terus soal kata damai. Damai kan juga persoalan jembatan yang roboh loh. Ya kan? Nah bagaimana itu dijembatani perbedaan kepentingan. Dan kata damai pun kalau dulu di istilah Latin itu ada civis pacem para bellum. Kalau kamu ingin perang siapkanlah, kalau kamu ingin damai siapkanlah perang. Nah itu para kardinal sudah mengatakan civis pacem non para bellum sed para justitiam. Keadilan. Karena perdamaian tanpa keadilan nggak mungkin. Jadi Paus pasti akan mengarahkan itu civis pacem para justitiam. Non para bellum sed justitiam itu loh kurang lebih. Terus apa lagi? Jadi itu yang titik-titik yang sangat penting. Terus juga melanjutkan yang tadi nota nuova antiqua et nuova itu dari yang tradisi sampai yang ke modern kan, itu juga harus dijembatani. Yang lama itu juga penting tapi harus direformasi, diperbarui gitu. Tapi yang baru lihatlah juga bahwa yang lama itu juga bagus. Kadang-kadang persoalannya itu esensinya sama. Terus kemudian perkembangan filsafat dan teologi. Ini bangunannya misalnya Paus kita itu sangat Thomistik. Santo Thomas itu dulu ya, kebenaran tuh begini, virtue and value itu jelas runtutannya. Saintis ya. Sebelum aku mencucukkan bukan Thomas Aquinas. Thomas Aquinas. Itu kan filsuf teolog besar itu. Itu putranya Ordo Predicatorum OP itu ya. Saingannya Yesus. Zaman dulu ya kan. Wah itu luar biasa itu. Dia bikin buku Summa Theologiae luar biasa. Dan dalam pengajaran filsafat teologinya itu sangat persis. Nah, kepersisan Thomas itu hancur dengan munculnya hermeneutik. Dengan munculnya tafsir baru yang relativisme nilai. Ya kan, tidak benar apa salah itu tergantung. Benar apa salah itu tergantung. Postmodernisme nanti mengarah kepada post-truth, mengarah kepada hope. Nah itu bagus tafsir-tafsir itu, tetapi harus dijembatani juga dengan teologi dan filsafatnya Thomas Aquinas. Nah Paus ini bisa menjembatani. Selesai. Ini penting soalnya, jembatan segalanya. Yang penting sekarang presiden paling mendominasi pemberitaan kan presiden Amerika. Pausnya juga Paus Amerika. Ya kan? Karena ada yang bilang menjadi teman musuh Amerika tuh goblok. Tapi kalau menjadi teman Amerika dangerous. Artinya yang bisa ngadepin Amerika hanya Amerika. Berarti yang bisa Paus yang bisa menghadapin presiden Amerika yang ini adalah Paus yang dari Amerika. Amerika juga. Semoga. Ya. Gitu. Terima kasih Romo. Ya. Untuk waktunya. Ini minumannya habis ternyata. Terima kasih semuanya. Semuanya. Dan pantengin terus Diskusi Barbar di channel 2045 TV.